Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar ya tentang penyelesaian soal ujian Excel, atau kita akan berlatih tentang latihan ujian ya. Di sini sudah terdapat soal tentang laporan penghasilan sewa CD ya. Kemudian di sini sudah ada beberapa format tabel, dan di bawahnya juga ada beberapa isian, yaitu data statistik, kemudian penghitungan untuk data, serta untuk tabel bantu, tabel bantu pertama dan tabel bantu yang kedua, serta untuk tabel grafik. Setelah itu di bawahnya ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama, untuk ukuran kertasnya A4, orientasi kertas dibuat landscape, kemudian diberikan header ya. Kemudian petunjuk soal pengerjaan, contoh yang pertama, jenis barang diisi berdasarkan tabel kode pertama menggunakan rumus lookup ya. Ini kita akan berlatih dari poin 1 sampai 16 ya, dari pembuatan pengolahan data, sort filter, subtotal, dan pembuatan untuk grafik. Nah, langsung saja untuk pembahasannya. Yang pertama, jenis barang ya, tadi dicari dengan menggunakan fungsi lookup. Nah, kenapa lookup? Kita lihat, karena kita menggunakan tabel bantu dan bentuknya dia datanya mendatar atau horizontal, maka dari itu untuk mencari jenis barang menggunakan lookup ya, seperti itu. Kemudian kita lihat yang sebagai kuncinya adalah kode F M ya. F M dia ada di kode di sini dan letaknya di bagian kiri. Maka dari itu nantinya saat pengambilan lookup value, karena yang kita lihat adalah huruf F dan M ada di sebelah kiri, maka dari itu untuk fungsi lookup digabung dengan fungsi teks, yaitu left. Langsung saja kita coba sama dengan lookup. Saya rubah dulu untuk warnanya. Oke, saya ulangi, sama dengan lookup. Kita tekan tombol tab, kemudian di lookup value, ingat karena saya ingin ngambil huruf F di sebelah kiri, kita ambil dengan rumus left kurung buka, kemudian teksnya klik di kode, kemudian titik koma, numchar, jumlah karakter yang diambil yang kita butuhkan hanya F saja, berarti 1 karakter. Setelah itu kurung tutup, kemudian titik koma. Setelah itu ada tabel array. Tabel array adalah daerah tabel bantu. Nah, kita bisa blok semuanya, kemudian kita kunci dengan cara tekan tombol F4. Ingat, untuk tabel array kita bisa menggunakan teknik yang tadi, kita blok, kita kunci, atau untuk tabel area di sini bisa kita buat penamaan tabel dengan cara kita blok, kemudian diklik di name boxnya, kemudian silahkan ketikkan namanya. Disilahkan mau pakai teknik yang mana. Oke, selanjutnya untuk row index 6, baris keberapa indeks yang kita cari atau data yang kita cari. Karena saya ingin mencari jenis barang di tabel bantu kode yang pertama di sini, dan letaknya di baris kedua, ya kan, ini 1, 2, 3. Maka dari itu row indeksnya kita isikan 2. Kemudian titik koma 0 kurung tutup. Kemudian kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk mencari keterangan ya, keterangan di sini, keterangan diisi berdasarkan kode 2 menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, di sini ya. Keterangan diambil dari sini.
dan untuk indeksnya atau kuncinya adalah BAR. Kalau bar Barat, INA Indonesia, IND India, MAN Mandarin. Langsung saja sama dengan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena datanya dia ke bawah. Itu. VLOOKUP, kemudian yang dibutuhkan adalah BAR di sebelah kanan kode. Maka dari itu kita ketikkan right, klik di kode, titik koma, 3 kurung tutup. Kemudian titik koma lagi, tabel bantunya kita blok seperti ini. Kemudian kita kunci F4. Kemudian titik koma, kolom ke berapa? Untuk keterangan 1, 2, 3, kolom ke 2. Nah, titik koma lagi, 0 kurung tutup. Seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang untuk sewa per hari sama, sewa per hari diambil di ini. Tabel bantu yang pertama. Jadi rumusnya pasti sama miripnya ya dengan yang untuk mencari jenis barang. Kita bisa menggunakan teknik cara cepat dengan cara ini kan sama persis, kita copy saja. Kita copy, taruh sewa per hari, kita paste. Nah, kemudian NA kita edit selnya, klik 2 kali. Kemudian teksnya, klik di kode untuk selnya. Kemudian untuk barisnya kita ganti 3. Kemudian enter. Nah, kemudian tarik ke bawah. Oke, sekarang kita lihat untuk bentuknya ya. Kita blok lagi seperti ini, kita pilih home, kemudian kita edit ke accounting. Terus untuk desimalnya kita hilangkan seperti ini. Nah, itu caranya, cara cepat ya untuk kopas ya. Tinggal kopas saja jenis barang untuk rumusnya ke sewa per hari. Kemudian kita sesuaikan untuk kolomnya. Oke, sekarang untuk biaya tambahan mengambil dari tabel kode yang kedua. Nah, silahkan, karena rumusnya sama ya dengan mencari keterangan, kita copy saja. Kemudian kita taruh di biaya tambahan, kita paste. Kemudian kita edit untuk teksnya sama di kode. Kemudian untuk kolomnya ganti kolom ketiga, kemudian enter. Nah, seperti ini. Terus kita format home, kemudian kita pilih accounting, kita hilangkan desimalnya. Nah, gitu ya caranya. Oke, selanjutnya untuk mencari lama sewa ya. Lama sewa di sini ada ketentuannya ya. Yang pertama, lama sewa diisikan berdasarkan tanggal kembali kurangi tanggal sewa. Syaratnya, jika tanggal kembali dan sewa itu sama, maka hasilnya 1 hari. Ingat, karena di sini ada kata jika, berarti saya harus menggunakan fungsi if. Jika tanggal sewa ya, tanggal sewa sama dengan tanggal kembali itu misalkan tanggalnya sama, maka hasilnya 1 hari. Berarti ya tanggal kembali kurangi tanggal sewa, misalkan hasilnya sama dengan 0 ya, maka jawabannya atau value if true-nya adalah 1 hari. Gitu. Kemudian jika tidak, ya sama, tanggal kembali kurangi tanggal sewa, terus kurung tutup. Kemudian kita enter dan kita tarik ke bawah. Oke, seperti itu ya caranya. Ini tanggalnya sama dan dia hasilnya 1 hari. Oke, setelah itu untuk mencari jumlah biaya sewa. Nah,
jumlah biaya sewa itu perkalian biasa, sewa per hari kali lama sewa di dalam kurung semuanya ya, dan ditambah biaya tambahan. Jadi sama dengan kurung buka sewa per hari dikali lama sewa kurung tutup ditambah biaya tambahan. Kita cek kembali. Oke, baru kita enter dan tarik ke bawah. Kemudian untuk mencari denda rupiah diisi jika, ya, ingat jika berarti if lama sewa di atas ya, di atas 10 hari dendanya 10% kali jumlah biaya sewa. Kemudian yang kedua, lama sewa antara 5 sampai 10 dendanya 5% kali jumlah biaya sewa. Kemudian yang terakhir, lama sewa kurang dari 5 hari dendanya 0. Di sini ada 3 ketentuan. Berarti untuk pemakaian if-nya ada 2. Sekarang kita coba. Sama dengan if jika lama sewa lebih besar atau di atas ya, lebih besar sama dengan misalkan tadi berapa? 10 ya, misalkan 10 hari, maka dendanya 10% kali jumlah biaya sewa. Ini yang if pertama. Saya ulangi, jika lama sewa lebih besar sama dengan 10 titik koma, maka atau jawabannya adalah 10% kali jumlah biaya sewa. Oke. Kemudian yang kedua, jumlah lama sewa antara 5 sampai 10 hari. Dendanya 5% kali jumlah biaya sewa. Nah, sekarang untuk titik koma, if kembali ya. If lagi lama sewa ya. Kemudian lebih besar sama dengan ya antara 5 sampai 10 hari. Berarti kita ambil yang tertingginya ya, kurang dari sama dengan 10 hari ya untuk antara, maka 5% kali jumlah biaya sewa. Kalau di atas lebih besar, kalau antara kurang dari sama dengan yang tertingginya berapa? 10 kan? Oke, kemudian ini. Terus untuk yang pertama yang tadi ya, untuk sama dengannya kita hilangkan aja. Karena di sini sudah diwakili oleh kurang dari sama dengan. Nah, yang terakhir sisanya jika tidak atau value if false-nya di bawahnya 5 hari ya, berarti dendanya 0. Terus kurung tutup 2 kali, kemudian kita enter. Ya, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kita cek dulu. Oke, sekarang kita lihat untuk yang di bawah 5 hari harusnya tidak dapat ya, berarti di sini ada keliruan. Nah, kita ambil karena yang tadi sudah lebih besar 10 ya, berarti di sini kurang dari sama dengan kurang dari 5. Nah, seperti ini baru kita enter. Nah, seperti ini. Itu sekarang kita cek lagi. Oke, sekarang kita balik saja karena hasilnya belum pas. Nah, jika lama sewa
kurang dari 5 maka 0. Ya, kita balik aja. Kemudian jika lama sewa, tambahkan if ya, jika lama sewa kurang dari sama dengan 10 ya, maka 5% kali jumlah biaya sewa. Jika tidak ya, berarti di atasnya ya, kasih 10% kali jumlah biaya sewa. Nah, kita oke. Nah, seperti ini ya, kita balik saja, itu lebih mudah dipahami ya. Oke, jadi kita balik dari yang bawah dulu, tengah, baru yang terakhir yang di atas 10 harinya. Nah, seperti ini. Oke, terus untuk total biaya sewa, itu dihitung jumlah biaya sewa plus denda. Jadi sama dengan jumlah biaya sewa ditambah denda. Kemudian kita enter, kita tarik ke bawah. Kemudian untuk mengetahui jumlah totalnya, kita klik saja, kita gunakan auto sum home, kemudian auto sum kita klik, kemudian enter. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ya, dendanya yang 2 hari tidak dapat, yang 11 harinya dapat denda 10%, kemudian yang 5 hari dapat denda 5%, dan seterusnya. Oke, ini ralat ya tadi ya, untuk denda rupiah. Biar mudah, kita balik yang paling kecil dulu, kita cari, kemudian yang paling besar untuk yang terakhirnya. Oke, selanjutnya yang untuk mencari data statistik. Oke, di sini dikatakan ada data barat, Indonesia, India, Mandarin, dan kita disuruh mencari jumlah datanya, jumlah biaya tambahannya, dan jumlah denda. Ya, jadi ini masih data, masih rumus statistik. Nah, untuk mencari jumlah data, dan karena dia kategori tertentu, gunakan sama dengan count if. Ya, count if seperti ini. Oke, sebentar, untuk rata-ratanya saya hilangkan dulu. Saya ulangi, sama dengan count if yang mengatakan barat di keterangan ya, kita blok di keterangannya, titik koma, kriterianya kita klik di barat ya, kemudian kita kurung tutup, kemudian di enter, setelah itu tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk baratnya ada data 6, Indonesia ada 3, India ada 4, Mandarin ada 2. Kemudian jumlah biaya tambahan. Untuk mengetahui jumlah biaya tambahan, berarti kan kita hitung ya, biaya tambahannya berapa dengan menggunakan fungsi sum if. Ingat, sum if ada 3 bagian, rank, kriteria, sama sum rank. Ranknya jumlah biaya tambahan, keterangan ya, sama pastinya. Kriterianya kita klik aja di barat, titik koma, sum rank, jumlah biaya tambahan. Seperti ini. Terus enter, tarik bawah. Kemudian jumlah denda sama sum if, ranknya jenis keterangan, titik koma barat, titik koma jumlah denda. Terus enter, tarik ke bawah. Iya. Terus untuk nilai tertinggi ya, untuk lama sewa berarti menggunakan max kurung buka. Saya hilangkan dulu senternya, sama dengan max tertinggi untuk lama sewa, kita blok seperti ini, kita enter. Nah, kemudian terendah min lama sewanya
rata-rata average seperti ini. Setelah itu kita blok, tarik ke kanan. Ya. Ini dendanya kita rubah, enter. Kita enter, kemudian tarik ke bawah. Oke, kita hapus dulu aja. Nah, gini. Kita ulang aja, sama dengan max, tertingginya di denda rupiah, enter. Keterangan harinya kita hilangkan aja, biar tidak bingung. Ini kita pilih general. Kemudian terendahnya min. Kemudian rata-ratanya average seperti ini. Nah, kita hilangkan juga, kita format general. Terus kita bulatkan untuk yang rata-rata. Nah, sekarang total biaya sewa sama dengan max total biaya sewa, dengan min total biaya sewa, min average total biaya sewa. Kita enter, kemudian kita save. Oke, seperti itu caranya untuk pembuatan data statistik dan data untuk yang mencari tertinggi, terendah, dan rata-rata. Oke, sekarang kita coba untuk yang hasil ini ya, kita ubah namanya perhitungan. Setelah itu kita copy sebanyak 3 ya, ada sort, filter, sama subtotal. Kita move or copy dulu, saya pindahkan dulu ke halaman baru. Kemudian kita copy ya, move or copy, create copy, taruh di move to end. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, yang ini untuk sort, yang ini untuk filter, yang ini subtotal. Nah, nanti yang terakhir untuk yang pembuatan grafik, kita ketikkan grafik. Oke, sekarang untuk yang sort kita blok dari nomor ya sampai sini. Perintahnya adalah urutkan berdasarkan keterangan secara descending. Berarti kita blok seperti ini, kemudian kita pilih data sort berdasarkan keterangan, ordernya adalah descending Z2A, terus di OK. Nah, seperti ini hasilnya untuk yang sort. Kemudian untuk filter, saring jenis barang film, kita blok semuanya, pilih data, pilih filter, kemudian untuk jenis barangnya cari yang film saja yang ditampilkan, kemudian OK. Setelah itu subtotal, total berdasarkan keterangan untuk total biaya sewa ya. Jadi ingat, untuk membuat subtotal harus kita urutkan terlebih dahulu, karena tadi mintanya keterangan, berarti kita blok dulu, kita urutkan. Sort by-nya adalah keterangan, kemudian kita OK ya. Setelah itu pilih subtotal, kemudian SCG-nya yang sesuai yang diurutkan, dan subtotalnya yang dicetak adalah total biaya sewa, kemudian OK. Ini hasilnya. Itu. Nah, sekarang yang grafik. Untuk grafik ya, untuk grafiknya kita blok sini tabelnya, kita pindahkan di grafik. Kemudian
Saya blok grafiknya, saya insert, kemudian saya pilih chart. Dan ini misalkan saya pilihnya yang cluster 2 dimensi bar. Nah, seperti ini saya besarkan, judulnya saya ganti grafik sewaan CD. Seperti ini aja. Setelah itu untuk elemennya, misalkan assist title, ini saya tambahkan horizontal. Untuk jumlah, kemudian untuk primary-nya saya berikan keterangan. Nah, sini. Terus untuk legend-nya kita berikan di atas. Oke, sekarang kita coba lagi, kita blok lagi tabelnya. Kita coba membuat grafik untuk yang pie. Jadi pie ya, kita klik, taruh di bawahnya, kemudian judulnya grafik pie untuk yang film Mandarin. Nah, kemudian karena datanya hanya Mandarin saja yang kita tampilkan, silahkan pilih select data. Yang keterangannya kita pindahkan di sebelah kiri. Kita pilih switch. Yang Mandarin kita biarkan centangnya. Kemudian kita OK. Setelah itu tambahkan add chart element. Kemudian kita pilih seperti ini. Setelah itu untuk legendnya kita taruh di sebelah kiri. Nah, oke ya, ini ya. Terus saya mau data label aja. Kategori name-nya kita tampilkan, percentage-nya kita tampilkan, value kita hilangkan. Ini legend key-nya seperti ini, taruh di luar. Oke, tinggal dimodif. Kita blok sini, kita bold ya. Misalkan warna yang ini kita ganti, kita klik, kemudian kita pilih format, kita save fill, bisa pilih more fill color, kemudian kita pilih OK, kita klik lagi yang ini, save fill, kemudian pilih OK. Nah, sini, ini juga sama, silahkan dimodif, klik seperti ini, save fill, more fill color, kemudian OK. Klik lagi yang lainnya, save fill, more fill color, kemudian di OK. Nah, ini cara untuk membuat grafik. Setelah itu kita buat menjadi satu halaman semuanya. Jadi langkah yang terakhir, masing-masing pekerjaan ini jadikan satu halaman. Untuk perhitungan satu halaman, sort satu halaman, dan seterusnya sampai grafik. Caranya kita buat area dulu, kita blok seperti ini, kemudian kita pilih back layout, print preview, print area ya, set print area. Kemudian sort juga sama, kita blok seperti ini, sampai sini saja, set print area. Nah, filter juga sama, kita blok sampai sini, print area, set print area. Total kita blok, tekan shift ya sampai sini, print area, set print area. Untuk grafik juga sama, kita blok sampai sini,
ya, kemudian print area, set print area. Nah, setelah itu kita lihat satu-satu ya dengan cara klik perhitungannya, print preview, kemudian pilih back setup, backnya kasih landscape, paper size nya A4, marginnya leftnya 0, right-nya 0, horizontalnya dicentang, header footer, tambahkan custom header. Nah, misalkan tambahkan nama teman-teman semuanya ya di sini di atas headernya sebelah kanan. Terus custom footernya untuk menampilkan nomor halaman dengan cara pilih yang ya di sini ya, insert page number sama insert number of page. Seperti itu. Baru misalkan kok masih terpotong, silahkan pilih fit, terus scaling di sini kita klik, kemudian pilih fit all column on one page. Otomatis nanti menjadi satu semua. Terus kalau sudah jadi satu semuanya, silahkan pilih, kita seleksi semuanya ya dengan cara tekan shift, kemudian pilih grafik. Nah, otomatis dari sheet yang di sini sampai sheet yang terakhir itu terblok, kemudian kita pilih print preview. Kita cek ya apakah sudah satu lembar semuanya. Nah, yang grafik belum ya, kita bikin landscape, kita bikin fit all column. Nah, terus sudah jadi seperti ini. Dan marginnya saya benahi dulu. Headernya custom header, misalkan kasih namanya. Nah, terus footernya kasih Amik JTC Semarang. Terus di OK lagi. Nah, kalau sudah kita buat PDF, silahkan pilih export, klik PDF, ya, kita letakkan dulu foldernya, kemudian kita kasih nama hasil latihan ujian, terus dipublish. Nah, ini hasilnya. Ini hasil latihan yang perhitungan pertama, ini yang short, kemudian ini filter, ini subtotal, kemudian pembuatan grafik. Oke, itu ya caranya untuk pembuatan latihan ujian. Dan untuk soalnya semuanya dicoba dulu ya, dari materi awal sampai akhir. Terima kasih, sekian dari saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.